Baik, di video kali ini saya akan menjabarkan bagaimana saya menjawab soal yang telah diberikan pada mata kuliah pemrograman. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio yang sebelumnya saya hubungkan pada SAM dengan saya hubungkan pada Apache-nya pada aplikasi SAM. Di sini saya buat file baru dengan nama nilai akhir HTML. Lalu saya hubungkan pada HTML-nya dan saya beri judul nilai akhir dengan sintaks title. Lalu saya memproses inputannya, yaitu nilai tugas UTS dan UAS dengan sintaks input dengan tipenya adalah teks. Kemudian saya memberikan tombol untuk memproses nilai akhirnya itu dengan sintaks input dengan tipe button. Lalu saya menghubungkannya. Untuk memproses nilai tersebut, saya menggunakan sintaks script dengan tipe JavaScript dengan functions NA. NA yang dimaksud itu adalah nilai akhir dengan variabel tugas UTS, UAS, hasil, dan NH. NH itu adalah nilai hurufnya. Lalu saya berikan prosesnya, yaitu hasil sama dengan 0,2 kali tugas tambah 0,3 kali UTS dan tambah 0,5 kali UAS. 0,2, 0,3 atau 0,5 ini yang saya maksud itu presentasi nilai yang diambil nantinya. Lalu saya memberikan proses untuk pada nilai hurufnya. Misalnya if hasil lebih besar 81, maka nilai hurufnya adalah A. Begitu pula pada batasan-batasan nilai huruf B, C, D, dan E. Lalu saya gunakan sintaks alert untuk menampilkan box informations yang nantinya akan menampilkan nilai angka atau nilai akhir dan nilai hurufnya. Kemudian saya lanjut pada Google Chrome-nya. Di sini misalnya saya input nilai tugasnya 88, nilai UTS-nya 98, dan nilai UAS-nya adalah 76. Lalu saya proses, maka hasilnya menunjukkan nilai angkanya atau nilai akhirnya adalah 85 dan nilai hurufnya adalah A. Harga tiket yang nantinya akan dibeli. Sama seperti soal nomor 1, kita hubungkan dulu pada HTML dan memberi judulnya. Di sini saya beri judul harga tiket. Lalu di sini sebelum saya memproses soalnya, saya membuat dulu tabelnya. Saya membuat dulu tabelnya dengan sintaks table. Lalu di sini saya memberikan inputannya, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Lalu di sini ada pilihan kelasnya, ada ekonomi dan VIP dan menginput harga-harganya. Lalu kita lanjut pada inputan untuk memasukkan pilihan kelas dan pilihan tujuan kotanya. Di sini saya memberikan tampilan yang nantinya akan menunjukkan options yang nantinya akan dipilih pada yang nanti akan ditunjukkan pada Google Chrome dengan sintaks select dan sintaks options. Di sini optionsnya saya masukkan ekonomi dan kelas VIP. Lalu untuk pilihan tujuannya saya masukkan options Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Lalu saya menginput jumlah dari penumpangnya atau jumlah tiket yang nantinya akan dibeli dengan sintaks input dengan tipe teks. Lalu saya memberikan tombol yang nanti akan memproses
harga total tiket yang dibayar dengan sintaks input dan tipe button. Lalu saya lanjut pada prosesnya. Saya memberikan sintaks script dengan tipe JavaScript dengan functions BR atau bayar dengan variabel org atau orang, variabel KLS atau kelas, dan TJ itu tujuan. Dan tidak lupa untuk variabel total dan diskon dan total bayarnya. Nah, diskon ini misalnya akan diberlakukan jika yang membeli tiket itu lebih dari 10, maka akan dikenakan diskon 5%. Berikut adalah prosesnya. Ini adalah proses untuk misalnya yang kurang dari 10. Ini adalah prosesnya. Dan ini untuk proses yang misalnya membeli tiket lebih dari 10. Dengan proses total bayar sama dengan total dikurang diskon. Lalu saya beri alert untuk menampilkan box informations yang nantinya akan menunjukkan berapa harga yang akan dibayar untuk harga tiketnya. Sini ya. Nah, misalnya di sini saya pilih kelas VIP dengan tujuan Bandung dengan jumlah tiket 12, otomatis dia nantinya akan dikenakan diskon 5%. Lalu kita proses. Nah, di sini total harganya dengan outputnya itu adalah total harga dan diskon yang diberikan dan total yang harus dibayar. Nah, jika misalnya kita jumlah tiket yang kita ingin beli 7, otomatis nantinya dia kan tidak diberikan diskon. Maka kita klik bayar. Nah, di sini diskonnya 0 dengan total harga dan total bayarnya 8.400.000. Bagaimana menentukan harga pada sebuah rental mobil? Di sini saya beri judul rental mobil dengan sintaks title. Lalu sama seperti soal nomor 2, saya buat dulu tabelnya. Lalu saya memberikan inputan dengan dan memberikan options yang nantinya akan dipilih pada Google Chrome. Lalu di sini optionnya yang saya masukkan itu nama merek mobilnya, yaitu Avanza, CR-V, dan Ayla. Lalu saya masukkan lama sewanya dengan sintaks input dengan tipe teks. Yang di sini lama sewa itu dihitung per hari. Lalu saya berikan tombol button untuk memproses total sewanya dengan sintaks input dan tipe button. Lalu saya proses dengan sintaks script dengan tipe JavaScript. Lalu functionsnya TS, yaitu TS itu total sewa, dan saya masukkan variabelnya, variabel H untuk lama sewanya kan karena dihitung per hari, maka saya beri nama variabel H, dan MBL yang dimaksud dengan variabel untuk mobilnya dan variabel total. Lalu di sini ada prosesnya. Misalnya total atau harganya sama dengan jumlah hari dikali harga sewanya. Lalu saya berikan alert. Lalu saya lanjutkan pada Google Chrome. Sini rental mobil.
Di sini pilihan mobilnya yang saya masukkan itu Avanza. Ada juga pilihan-pilihan lain seperti CR-V dan Ayla. Lalu saya masukkan lama sewanya. Saya di sini masukkan 6 hari. Lalu kita klik total sewa. Nah, di sini nanti akan muncul total sewanya seharga Rp1.800.000. Saya sebuah nilai yang nantinya outputnya akan memproses nilai terbesar dan nilai terkecil. Sama seperti pada soal sebelumnya, kita gunakan sintaks HTML, lalu kita buat title-nya. Di sini saya ketik title-nya nilai besar dan kecil, lalu saya memberi input masukkan nilai, dan saya di sini memberi sintaks untuk menginput nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 dengan sintaks input. Lalu saya berikan sintaks button yang nanti akan memproses nilai-nilai tersebut. Lalu kita beranjak pada JavaScript-nya. Di sini saya menggunakan functions NL. Lalu memberikan variabel yang saya gunakan adalah variabel A, B, C, dan variabel terbesar dan terkecil. Dan di sini adalah prosesnya. If A lebih besar sama dengan B dan A lebih besar sama dengan C, maka nilai terbesar A. Begitupun juga dengan proses-proses pada nilai yang lain. Lalu saya berikan alert yang nantinya akan menampilkan box pemberitahuan yang hasilnya menunjukkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Lalu kita beranjak pada Chrome-nya. Sini saya input misalnya 8, nilai keduanya 0, nilai ketiganya 5. Kita proses nilainya. Nah, di sini ada localhost J, nilai terbesarnya 8 dan nilai terkecilnya adalah 0. Lalu pada soal nomor 5, di sini saya akan menunjukkan proses pada harga sewa parkir. Sama seperti soal-soal sebelumnya, di sini saya menggunakan sintaks title dan judulnya itu sewa parkir. Lalu saya buat tabelnya. Saya tabel mobil dan motor. Di sini ada harga per jamnya. Lalu di sini saya gunakan inputan options dan select yang nantinya akan menampilkan pilihan-pilihan pada Google Chrome. Di sini optionsnya ada mobil dan motor, lalu ada inputan waktu parkirnya dengan sintaks input dengan tipe teks. Lalu saya tambahkan tombol dengan sintaks input tipe button. Lalu dalam memprosesnya saya gunakan sintaks script dengan tipe JavaScript dengan functions total dengan variabel A, B, dan variabel bayar. Lalu sini ada prosesnya atau rumusnya. Dan tidak lupa saya beri alert untuk menampilkan hasil prosesnya.
pada Google Chrome. Lalu saya lanjut pada Google Chrome-nya. Di sini saya pilih jenis kendaraan motor dengan waktu parkir misalnya 1 jam, maka dia akan menunjukkan harga yang dibayar itu Rp1.000.